Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Zahara Putri Pamungkas, mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, program studi Hukum Tata Negara semester 3A. Dalam video ini, saya akan membahas kontroversi seputar rancangan Undang-Undang Narkotika 2025 yang sedang dibahas oleh DPR dan pemerintah. Indonesia telah lama menghadapi darurat narkoba. Sejak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diberlakukan, pendekatan terhadap penyalahgunaan narkotika cenderung represif. Banyak pengguna narkoba, bahkan yang hanya memakai untuk konsumsi pribadi, dijatuhi hukuman penjara. Akibatnya, napas kita penuh sesak. Data menunjukkan bahwa lebih dari 50% penghuni lembaga pemasyarakatan adalah narapidana kasus narkotika. Padahal banyak dari mereka adalah korban, bukan pelaku kriminal. RUU Narkotika 2025 adalah revisi dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pemerintah dan DPR tengah membahas perubahan besar dalam pendekatan penanganan narkotika. Salah satu poin pentingnya adalah pergeseran paradigma dari kriminalisasi ke rehabilitasi. Artinya, pengguna narkoba tidak lagi otomatis dipenjara, tapi diarahkan untuk mendapatkan perawatan dan pemulihan. BNN dan Kementerian Hukum dan HAM menekankan pentingnya pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam menangani kasus ini. Dalam UU Narkotika sebelumnya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, pengguna narkoba dapat direhabilitasi sebagai bentuk pendekatan kesehatan. Dalam RUU 2025, pengguna bisa langsung dipidana jika tidak ada rekomendasi rehabilitasi dari BNN. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa pendekatan kesehatan akan tergeser oleh pendekatan represif. Ada beberapa dasar hukum bagi kontroversi ini. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, pengguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. RUU Narkotika 2025 dalam draft menambahkan syarat rekomendasi BNN untuk rehabilitasi. Jika tidak, pengguna bisa langsung dipidana. Asas hukum pidana, ultimum remedium atau pidana sebagai upaya terakhir versus primum remedium atau pidana sebagai upaya utama. Konstitusi UUD 1945 pasal 28H ayat 1, setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. RUU ini diharapkan menjadi solusi atas overkapasitas lapas dan kegagalan pendekatan represif. Dengan rehabilitasi, pengguna bisa mendapatkan bantuan medis dan psikologis untuk pulih dari ketergantungan. Ini bukan hanya soal hukum, tapi juga soal kemanusiaan. Rehabilitasi membuka peluang bagi para pengguna untuk kembali ke masyarakat, bekerja, dan hidup sehat. RUU ini juga mendorong penguatan lembaga rehabilitasi, pelatihan tenaga medis, dan edukasi publik tentang bahaya narkoba. Namun, tidak semua pihak sepakat. Beberapa kalangan khawatir bahwa RUU ini masih menyisakan celah kriminalisasi. Misalnya, definisi antara pengguna dan pengedar masih kabur. Ada kekhawatiran bahwa pengguna tetap bisa dijerat pidana jika tidak memenuhi syarat rehabilitasi. Selain itu, kesiapan fasilitas rehabilitasi juga dipertanyakan. Apakah cukup tersedia? Apakah mampu menangani ribuan pengguna? Tanpa kesiapan sistem, niat baik bisa berujung pada kebijakan yang kontraproduktif. Dalam kontroversi ini menuai argumentasi pro dan kontra. Menurut pendukung RUU, kontroversi ini memberikan kewenangan lebih besar kepada BNN untuk mengendalikan penyalahgunaan narkoba, mencegah penyalahgunaan celah rehabilitasi oleh bandar yang menyamar sebagai pengguna, meningkatkan efek jera dan penegakan hukum. Dan bagi yang penolak RUU, kontroversi ini mengancam hak atas rehabilitasi sebagai pendekatan kesehatan, menambah beban lembaga pemasyarakatan, berpotensi mengkriminalisasi korban. Penyalahgunaan narkoba bukan pelaku utama.
Rekomendasi BNN bisa menjadi alat diskriminatif atau tidak objektif. Solusi yang dapat ditawarkan yaitu revisi pasal agar rehabilitasi tetap menjadi hak, bukan bergantung pada rekomendasi lembaga tertentu. Perkuat sistem rehabilitasi berbasis komunitas dan layanan kesehatan. Pisahkan secara tegas antara pengguna dan pengedar dalam penegakan hukum. Libatkan Kementerian Kesehatan dan lembaga independen dalam proses asesmen rehabilitasi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk terus kritis, peduli, dan berani bersuara. See you next time.